Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini saya siapkan dari kitab Mazmur 64 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka, setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah celaka karena perkataan sendiri. Saudaraku, pada masa kekuasaan Kaisar Tsar Nikolas I di Rusia, terjadilah sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kondraty Ryleyev. Setelah pemberontak itu berhasil ditumpas, pimpinan pemberontak itu yaitu Ryleyev ditangkap lalu dijatuhi hukuman gantung. Namun saudara, di saat hukuman gantung itu dilaksanakan, tiba-tiba tali gantungannya itu mendadak putus. Dan kejadian langka seperti ini sering dianggap sebagai bukti bahwa terhukum tersebut tidak bersalah dan harus dibebaskan. Lalu Ryleyev pun mendapat pengampunan dari Kaisar sehingga ia dilepas, bebas dan merdeka. Namun saudara, Ryleyev berlaku ceroboh karena merasa di atas angin pada saat itu. Ia menggunakan kesempatan itu untuk tetap mengkritik Kaisar. Dia tidak bersyukur, tetapi dia justru mencerca Kaisar yang telah membebaskan dia. Apa yang dikatakan saudara, salah satu ungkapan yang membuat dia terjebak adalah dia katakan demikian: lihat, dalam pemerintahan ini sama sekali tidak ada yang becus. Bahkan membuat tali gantungan pun negara ini tidak mampu, katanya secara sinis saudara. Mendengar hal itu, seorang pegawai kekaisaran melaporkan hal itu kepada Kaisar. Lalu setelah Kaisar menerima laporan itu saudara, Kaisar pun menjawab dengan tegas, kalau begitu mari kita buktikan bahwa ucapannya itu tidak benar, katanya. Lalu Ryleyev pun kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini ternyata saudara, tali gantungannya itu tidak putus lagi, sehingga pada saat itu juga Ryleyev pun mati dengan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menjadi sebuah bukti bahwa kematian Ryleyev sesungguhnya bukanlah akibat hukuman Kaisar, tetapi dia mati akibat kecerobohan mulutnya sendiri. Sesungguhnya ia telah selamat dari hukuman Kaisar saudara, namun ia terbunuh akibat perkataan mulutnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lidah kita ini memang seperti kekang kuda, demikian kata firman Tuhan. Bahkan laksana kemudi sebuah kapal yang walaupun hanya sekerat daging kecil yang tidak bertulang, namun ia bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Bahkan ia juga menentukan baik tidaknya kehidupan kita. Ia seperti api di tengah hutan yang kering
yang bisa melahap rakus apa saja yang ditemuinya. Bahkan bisa lebih buas dikatakan, dan bisa lebih beringas dari segala binatang liar di hutan. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca di dalam Yakobus 2, Yakobus 3 maksud kami ayat 2, di sana Yakobus menuliskan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ini sebenarnya menjadi awasan bagi setiap kita untuk memperhatikan bagaimana kita mempergunakan lidah kita dengan benar. Oleh karena itu, sebelum terlambat saudara, marilah kita selalu menjaga mulut kita, selalu menjaga lidah kita dengan baik. Karena dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu yang dikatakan saudara. Karena itu, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian kata Yakobus pasal 3 ayat 2b. Marilah saudara, lewat renungan kita pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan dan kekuatan Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan untuk selalu mengendalikan mulut kita, mengendalikan lidah kita, supaya oleh lidah kita dituntun dalam kehidupan yang lebih baik, dituntun dalam kehidupan yang lebih benar lagi, lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Dan tentunya hidup kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar perkataan mulut kita, perkataan lidah kita. Tuhan memberkati kita saudara. Mari kita terima kebenaran ini yang menjadi penuntun kita berjalan di sepanjang hari ini, supaya senantiasa kita dapat berhati-hati, berawas-awas, berjaga-jaga dengan perkataan mulut kita yang dikendalikan oleh lidah kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pagi ini. Berkatilah kami semua dengan firman ini Tuhan, supaya kami lebih bijak mempergunakan mulut kami berkata-kata, mempergunakan lidah kami berkata-kata. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan mereka semuanya. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kami terima saat ini, sehingga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pun berkati mereka, yang dipulihkan dari sakit penyakit Tuhan berkati mereka, yang bergumul untuk mencari pekerjaan Tuhan buka lapangan pekerjaan, yang mencari jodoh Tuhan juga buka kepada mereka pintu untuk menemukan jodoh mereka yang baik, yang mengharapkan keturunan Tuhan. Kami terus berdoa untuk beberapa anak Tuhan yang saat ini mengharapkan campur tangan Tuhan. Berkatilah buah kandungan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan yang baik dari Tuhan. Masih banyak umat Tuhan yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini. Berkatilah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya renungan kita pagi ini memberkati kita semua. Saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat dan bersukacitalah senantiasa, serta mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari setiap kita. Kalau saudara mempunyai beban, saudara mempunyai pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.